Ini bisa kita jadikan background atau tampak belakangnya untuk kita kurangi biar lebih fokus nutrisinya pada alur yang akan kita pakai. Ranting yang kecil ini seandainya tidak kita gunakan, langsung kita habisi saja. Karena apa? Nutrisinya nanti akan, yang harusnya makanan itu satu piring bisa dimakan untuk 5 orang, maka yang 4 ini kita kalahkan untuk lebih fokus pada satu cabang. Nah, artinya dia akan lebih cepat besar untuk mengejar anatomi si pohon ini. Meskipun nanti pohon ini ketika jadi alirannya adalah ekspresionis yang tidak harus mengejar anatomi seperti pohon naturalis. Pada materi yang akan datang kita pasti akan memasuki itu. Naturalis, ekspresionis, dan surrealis. Dalam ekspresionis rumusnya adalah ketika kita memelihara 3 cabang saja sudah cukup, maka tidak perlu kita pelihara 5. Ketika 1 saja cukup, tidak perlu lebih dari itu. Lain dengan rumus naturalis yang nantinya akan membuat kesan pohon itu rindang, rimbun, terus asri, maka kita pelihara banyak cabang, biasanya seperti itu. Tapi tentunya penentuan komposisi peletakan juga perlu diperhatikan. Tidak asal semua dipelihara. Kalau ini nanti kita bikin ekspresionis dengan mahkota tabung, maka kita akan sisakan sedikit saja supaya lebih fokus dan kesan dari kekekaran pohon ini akan nampak. Selanjutnya adalah ini. Ini yang paling bawah kita akan jadikan menjadi cabang pertama. Karena alurnya sampai di sini, cabang pertama memang ini. Nah, orang biasanya cenderung menekuk pohon ini. Karena ini besar di sini, kita tekuk ke sini. Tak, biasanya seperti itu. Ingat, ini pohon tetean. Pertumbuhannya sangat lama. Apalagi kita hambat dengan banyak tekuan, jauh akan lebih lama lagi. Kalau menurut saya, kita ambil yang ini. Karena ini sudah satu irama seperti yang kita inginkan kan. Tadi ini nekuk ke sini kan juga menginginkan untuk arah ke sana. Ini sudah ada. Dan tentu lebih anatomis ketika kita pelihara ini daripada ini yang nanti akan memotong berulang-ulang. Maka ini kita buang. Setelah kita buang, maka kita akan tahu bahwa ini cabang sudah mengarah ke sini dan lebih anatomis daripada tadi. Selanjutnya adalah ini. Ini cabang di atasnya untuk mengisi komposisi ruang yang sangat kosong terlalu panjang. Maka kita akan isi dengan ini. Ini terlalu panjang dan terlalu silindris. Maka untuk mendapatkan satu perantingan yang lebih rapat, kita potong di sini. Lalu di atasnya ini masih terlalu kecil, belum saatnya kita potong. Ini kita potong karena ada 2 titik tumbuh yang berdekatan. Ini dan ini satu garis. Maka kita akan memilih yang ini apa yang ini. Kalau saya akan pilih yang ini, maka ini kita hilangkan. Karena apa? Ini nanti akan terisi oleh yang di atasnya. Ini juga sama, satu garis dengan yang di atasnya, maka kita potong. Setelah dirasa cukup dalam proses pengurangan cabang atau cabang-cabang yang tidak sesuai garis irama sudah kita hilangkan, maka kita memasuki ke tahap pembentukan. Nah, pembentukan ini kita bisa menggunakan alat bantu kawat, tapi juga tidak menggunakan kawat, atau menggunakan kawat tapi tidak terlalu banyak, hanya untuk menarik-narik supaya arah percabangannya, arah geraknya itu sesuai yang kita inginkan. Kalau kita melihat kondisi pohon ini kan lurus ke atas, maka garis irama gerak cabang-cabang pada pohon ini alangkah lebih sinerginya juga ketika lurus, tidak usah kita belok-belokkan. Tetapi bukan salah ya, itu bagian dari ekspresi teman-teman, boleh seperti itu. Tapi menurut saya adalah sesuaikan dengan garis irama gerak si pohon tersebut. Sebelum kita mengawati supaya lebih terlihat mana saja cabang-cabangnya dan nanti arahnya kemana, sebaiknya kita gunduli dulu daun-daunnya.
teman-teman, ini sudah gundul ya. Jadi kita bisa melihat tampak telanjangnya pohon ini. Artinya kita bisa lebih leluasa lagi dalam pemilihan gerak cabang nanti. Dipilih geraknya mau ke depan, ke belakang, ke samping, atau ke atas, atau ke bawah. Kita akan mulai. Kalau sesuai dengan garis irama gerak adalah cabang ini, pohon ini adalah ke atas batangnya, maka bentangan cabang itu ke kanan, ke kiri, atau ke bawah. Kalau ikut ke atas tidak apa-apa, tapi pohon ini menjadi pohon yang sangat tinggi. Menurut saya kurang anatomis ketika pohon ini menjadi sangat tinggi, karena di sini ada perakaran yang besar dan kokoh. Kecuali perakaran ini ramping, meskipun bersyarat, boleh menjadi pohon yang sangat tinggi sekali gitu. Ini kaitannya dengan anatomi, pengenalan anatomi yang menurut teman-teman itu enak di mana. Bukan berarti terus liar bebasnya enggak, tapi dasar-dasar tetap harus kita pakai. Ketika kita ingin belokkan ke kanan, tentu kawat kita mulai dari kiri. Ketika kita mau membelokkan ke kiri, kawat kita mulai dari kanan. Pertanyaan, apakah bisa tanpa kawat? Bisa sekali. Bisa sekali. Kita seperti tadi, cabang yang ke sini kita potong, kita arahkan ke bawah. Bawah kita potong ke atas. Itu nanti dalam pelajaran-pelajaran terakhir. Tapi karena ini pohon tetean, tentu lebih lama lagi perkembangannya, maka kita gunakan sedikit-sedikit kawat. Kawat itu fungsinya hanya alat bantu ya, bukan menjadi sebuah keharusan atau bukan menjadi sebuah sesuatu yang harus kita pakai, tetapi hanya menjadi alat bantu ketika kita ingin mengarahkan cabang. Ketika tidak harus menggunakan kawat, bisa kita mengarahkan, mendingan tidak usah menggunakan, karena ini sedikit banyak juga menghambat nutrisi yang harusnya lancar. Kita belok-belokkan, kita cegat, sehingga menjadi kurang lancar. Ini pohon sebenarnya kan percabangannya belum anatomis. Jadi kalau pohon-pohon lain masih bisa kita kawati, kita arahkan dengan batang cabang kayu yang segini atau segini, masih mampu. Tetapi karena ini pohon tetean, ini batang maksud saya cabang segini saja sudah sangat keras dan rawan patah. Maka kita mulai arahkan sejak dari sebesar-besar lidi, tetapi jangan kita potongi dulu karena ini belum anatomis. Nah, selanjutnya kita cari cabang-cabang yang sudah anatomis, itu yang bisa kita potongi. Contohnya adalah ini. Ini kenapa potong di sini? Karena ini nanti perannya sebagai ranting. Ini cabang, ini ranting. Nanti ketika tumbuh lagi itu disebut anak ranting. Ini kita potong di sini supaya lebih anatomis. Ini juga di sini. Ini nanti akan tumbuh menjadi anak ranting, cucu ranting, cicit ranting, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah masa depan dari top mahkota. Kalau kita melihat pohon ini dari bawah sangatlah besar, lalu sudah mulai mengecil di sini, mengecil, dan di sini mengecil tapi ada bekas potongan. Seharusnya ini dibesarkan lagi supaya lebih kecil dari ini, lebih kecil lagi, baru disebut ngepen atau apa namanya ya, seperti ujung duri. Tetapi kita melihat karakter pohon ini. Pohon ini kan ekspresif sekali. Mulai dari bawah ini sudah ada keringan atau dulunya adalah cabang tetapi mati. Di sini juga sama, dulunya cabang ke sini tapi mati. Maka yang di atas ini akan saya teruskan menjadi dulunya adalah cabang atau batang ke atas, tetapi ini kering atau mati. Nanti yang saya akan jadikan top mahkota adalah ini, yang kebetulan sekali arahnya ke atas. Maka kita tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mematangkan pohon ini. Cara membuat keringan adalah